Halo teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini saya mau sharing sedikit mengenai bagaimana kesehatan pencernaan kita, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ya, kesehatan pencernaan adalah kunci utama untuk kesehatan kita yang lainnya ya teman-teman, sampai dengan kesehatan jantung, otak dan semuanya. Itu sumbernya adalah bagaimana kita menjaga kesehatan pencernaan kita ya teman-teman. Oke, ada beberapa masalah umum pada pencernaan kita teman-teman. Ini kita bisa deteksi ya, bahwa masalah umum pada pencernaan kita itu adalah buang air besar itu tidak teratur teman-teman ya. Jadi yang sehat, yang ideal itu minimal 2 kali dalam satu hari ya, pagi atau sore atau malamnya, itu yang ideal ya. Atau bisa juga 3 kali teman-teman ya. Yang tidak ideal, yang tidak sehat itu adalah misalnya 2 kali sehari, misalnya itu tidak sehat ya. Atau 3 hari itu sekali, itu tidak sehat ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan teman-teman. Yang kedua, masalah umum pada pencernaan ada ya. Jadi susah BAB, yaitu kemungkinan besar karena ada masalah-masalah gangguan yang ada di dalam sistem pencernaan kita ya. Kemudian diare atau mencret ya, itu adalah masalah umum pencernaan kita. Kemudian rasa tidak nyaman pada pencernaan, aduh mules, rasa mual, apa kayak itu tuh rasa tidak nyaman pada pencernaan. Kemudian gangguan pencernaan yang disebabkan oleh malnutrisi ya, malnutrisi ya, artinya adalah kita makan apa adanya ya, apa yang kita temui kita makan. Misalnya ada nasi, kita makan nasi, kemudian ada ini tape, kita makan tape, kemudian ketemu lagi sama kerupuk, kita makan kerupuk, kemudian kita ketemu lagi sama minuman yang ini yang itu, semuanya kita makan, kopi, teh, apa semuanya ya, pokoknya kita ketemu makan makanan kita makan kayak gitu teman-teman ya. Itu masalah umum pada pencernaan teman-teman ya, perlu kita ketahui untuk kesehatan jangka panjang kita ya. Oke ya, penyebabnya apa teman-teman ya? Penyebabnya adalah yaitu kurang konsumsi serat, itu yang pertama ya. Kurang minum dan pola makan yang buruk, kita akan bahas satu persatu teman-teman ya. Oke ya, kita kurang serat. Berapa sih serat yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Yaitu minimal 25 gram per harinya ya. Ya, jadi tubuh kita ini harus terpenuhi seratnya. Dari mana saja seratnya ya teman-teman? Itu bisa kita peroleh di dalam makanan kita ya. Kemudian serat itu ada dua teman-teman ya. Serat larut air atau soluble fiber ya. Yang ini teman-teman ya, bisa ini di share. Itu serat yang mudah larut dalam air, itu memberi rasa kenyang lebih lama, kemudian menyerap cairan di dalam lambung, membentuk gel di dalam pencernaan dan proses lebih lama di pencernaan. Ini serat larut dalam air. Kemudian kalau serat tidak larut dalam air, itu air tentunya, kemudian tidak menyerap cairan di dalam melakukan pencernaan ya, mempercepat perjalanan makanan melewati saluran pencernaan dalam kondisi relatif yang utuh ya. Jadi kita perlu kedua-duanya teman-teman ya. Oke, apa penyebabnya? Tadi kita mau ngomong apa sih penyebabnya. Yang kedua adalah kurang minum ya. Jadi teman-teman, kalau ada masalah dengan pencernaan, berarti itu tandanya kita kurang minum setiap harinya. Berapa sih kebutuhan air minum yang dibutuhkan oleh tubuh kita pada saat kondisi kita normal? Adalah itu minimal 2 liter teman-teman. 2 liter karena tubuh kita itu terdiri dari 60% cairan yang ada di dalam tubuh kita ya, seperti ini teman-teman ya. Oke ya, atau sesuaikan konsumsi air Anda dengan komposisi tubuh dan aktivitas fisik. Maksudnya teman-teman ya, kita harus sesuaikan. Kalau misalnya kita lagi olahraga, berarti kita butuh air minum yang lebih banyak teman-teman. Kalau atau mungkin lagi bekerja berat ya, di sawah atau di pasar
atau apa namanya ini yang pekerja bangunan ya, itu membutuhkan cairan yang lebih banyak tentunya teman-teman ya, karena yang dikeluarkan tuh banyak, dibutuhkan juga yang banyak ya teman-teman. Oke. Ini mengapa sih kita cukup minum teman-teman sahabat sehat ya, karena air adalah komponen tubuh yang paling penting teman-teman, membantu membuang kotoran yang ada di dalam tubuh kita melalui urin dan keringat, dan membantu yaitu melembabkan. Dan teman-teman perlu ketahui akibatnya apa sih kalau kita kekurangan air putih dalam tubuh kita. Pertama itu kram ya, kemudian kelelahan otot ya, cepat sekali kram kita ya, kesemutan, kemudian kita cepat pegel ya gitu ya. Itu penyebabnya adalah kita kurang minum air putih teman-teman ya. Kemudian susah BAB ya, nah itu dia masalah pencernaan tadi teman-teman. Kalau kita kekurangan air putih maka kita susah BAB. Kemudian sakit kepala ya, kemudian kulit juga menjadi kering teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman kalau digosok tangan ini kelihatan putih, itu karena kekurangan cairan yang ada di dalam tubuh kita teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang menyebabkan gangguan pencernaan itu adalah pola makan kita itu yang berantakan, yang buruk ya teman-teman ya. Perhatikan yang ini teman-teman ya, pola makan buruk. 1, tidak sarapan nih ya, tidak sarapan itu sangat bahaya teman-teman, jangan sampai tidak sarapan. Kemudian makan dalam porsi besar, karena tidak sarapan nanti jam 10 jam 11 tuh makannya besar sekali, banyak sekali teman-teman ya, balas dendam. Kemudian melewatkan waktu makan, ini pola makan buruk ya. Kemudian mengurangi porsi makan ya, takut kegemukan, dikurangi porsi makannya, itu bahaya teman-teman ya. Konsumsi makanan berlemak dan manis dalam jumlah yang besar ya. Iya, kebiasaan ini akan memicu peningkatan berat badan dan secara tidak langsung akan mengganggu kesehatan pencernaan. Nah, itu ya teman-teman. Oke. Ya, jadi ini berikan yang terbaik untuk kesehatan pencernaan teman-teman ya. Ini saya punya alu, ini untuk konsumsi itu kurang lebih 1 bulan lebih teman-teman, 1 bulan lebih. Ya, kita pakai tutupnya ini teman-teman. Kita pakai tutupnya ini ya. Nah, kalau saya setiap paginya itu minimal mengkonsumsi 3 tutup alu. 3 tutup alu seperti ini bisa saya langsung minum, atau saya campur dengan air putih di dalam gelas kecil kayak gini teman-teman ya. Tadi pagi saya udah mengkonsumsi 3 tutup botol Tidas Loki. Ini saripati lidah buaya ya teman-teman. Apa sih fungsinya teman-teman? Ya, alu membantu proses penyerapan mikronutrisi. Maksudnya teman-teman, kalau teman-teman minum nutrisi alu ini, maka akan membantu penyerapan nutrisi di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena teman-teman, ini fungsinya membersihkan dinding-dinding usus kita itu yang kotor, sehingga makanan yang masuk, makanan yang lewat itu bisa diserap secara maksimal ke dalam tubuh kita teman-teman ya, sehingga sel-sel kita akan menjauh lebih sehat ya. Nah, jadi kalau kita mengkonsumsi ini, nutrisi yang kita konsumsi itu lebih cepat dan lebih banyak masuk ke dalam tubuh kita, sehingga sel-sel kita menjadi sehat. Kalau udah sel-sel kita menjadi sehat teman-teman, maka kita akan menjadi sehat sepanjang hari teman-teman ya. Oke. Kemudian yang kedua, manfaatnya alu ini teman-teman, mules, mual yang ya, memperbaiki kondisi itu. Kemudian membantu menyehatkan kembali pencernaan yang kerap bermasalah, membantu menenangkan sistem pencernaan dan efek samping dari stres teman-teman ya. Jadi kalau sering masalah dengan pencernaan kita, mungkin mohon maaf disclaimer ya, ada gangguan pencernaan dalam tubuh, penyakit asam lambung dan yang lainnya itu
bisa menyehatkan kembali ya teman-teman. Kemudian membantu menenangkan sistem pencernaan, efek samping dari stres. Maksudnya kayak gini teman-teman. Orang itu kalau mengalami stres atau banyak pikiran itu langsung mules ya. Satu contoh dulu waktu ada bencana gempa di Lombok ya. Itu eh, trauma sekali sehingga pencernaan jadi gangguan ya, atau mungkin ketakutan. Ada hal-hal yang dipikirkan yang sangat berat, yang sangat menakutkan teman-teman ya, itu menyebabkan pencernaan mencret jadinya, yaitu ini bisa diminum, silahkan diminum teman-teman ya. Kemudian minuman ini bebas kalori sehingga bisa dijadikan pengganti minuman berkalori tinggi ya. Contoh minuman berkalori tinggi itu misalnya minum minuman yang manis ya, teh manis, kemudian minuman cepat-cepat saji yang terjual di toko yang kandungan glukosanya itu tinggi ya. Ini bisa diganti dengan Herbalife Nutrition Alu teman-teman ya. Bagaimana cara mengkonsumsinya teman-teman? Ya, itu anjurannya 3 takar tutup botol kurang lebih 15 ml ditambah dengan 120 ml air ya. Cukup pakai gelas ya kayak gini lah minimal ya teman-teman. Ini 3 tutup untuk satu harinya langsung diminum ya. Kemudian atau setengah cangkir kurang lebih 120 ml ditambah dengan 1 liter air ya. Misalnya nih cangkir setengahnya dicampur dengan botol yang besar yang isinya 1 liter ya. Oke. Kemudian di Alu teman-teman kita ada mix fiber ya. Ini mix fiber rasa kesukaan saya, rasa apel teman-teman ya, rasa apel ya, tinggi serat ya, minuman serbuk rasa apel. Ini dia teman-teman ya. Apa aja fungsinya teman-teman, coba kita perhatikan sama-sama ya. Setiap takaran saji mengandung 5 gram serat larut dan serat tidak larut. Tadi kita udah bahas teman-teman. Yang kedua-duanya adalah sangat berperan untuk kesehatan pencernaan kita teman-teman ya. Kemudian mendukung kesehatan pencernaan ya, sama dengan yang Alu yang ini. Kemudian mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam pencernaan kita. Jadi bakteri yang tidak baik juga kita butuhkan dalam pencernaan kita teman-teman ya. Ini bisa mendukungnya. Kemudian membantu proses buang air besar yang lebih teratur ya, sama ya. Susah BAB juga bisa pakai ini teman-teman ya. Susah BAB juga bisa pakai ini. Kemudian menjaga kolesterol tetap dalam level normal ya. Jadi kolesterol sehat kita itu tetap dijaga. Jika dia berlebih maka akan dibuang teman-teman ya. Ini kabar baik untuk sahabat atau keluarga kita yang ada hubungannya dengan kolesterol dan asam urat teman-teman ya. Ya, sangat baik. Kemudian anjuran konsumsinya teman-teman ini makanya saya suka sekali ya. 1 sendok takar yang ada di dalamnya ini teman-teman itu bisa dicampurkan dengan shake ya, bisa dicampurkan di dalam shake kita. Maksudnya yang udah jadi, yang di jus gitu kayak teman-teman. Kemudian bisa dicampur dengan jus kesukaannya teman-teman. Misalnya bikin jus mangga, campur aja sama mix fibernya. Atau tehnya juga bisa ya, bikin teh pahit tanpa gula, campur dengan nutrisi mix fibernya ini teman-teman ya. Kayak di gambar yang ini teman-teman ya. Atau jeruk ya, perasan jeruk dicampur dengan ini enak sekali ya. Kemudian atau dicampur dengan air putih biasa supaya kita nol kalorinya ya teman-teman. Nah, ini dia solusi yang terbaik untuk kesehatan pencernaan kita teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sharing saya mengenai kesehatan pencernaan mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk kesehatan teman-teman. Kesehatan adalah segala-galanya dan kesehatan pencernaan adalah ya tombol atau kunci dari kesehatan kita, organ-organ kita yang lainnya teman-teman ya. Untuk pemesanan teman-teman bisa silahkan untuk menghubungi kami di nomor WA di deskripsi. Kemudian bisa juga mengkonsumsi, bisa juga
ya. Oh iya, mohon maaf teman-teman gangguan. Ya, jadi ini juga bisa dikonsumsi untuk jangka panjang teman-teman ya. Ya, baik orang sehat, orang sakit, ini konsumsi nutrisi ALU ini sangat baik untuk kesehatan pencernaan kita ya teman-teman. Demikian sharing saya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Tambah sehat, panjang umur, lancar rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thank you Herbalife.